Audio Jungle. Tolong rekam Ian. Ah, Nah, mulai dari awal lagi ya. Ya, silakan ya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi ya tentunya. Saat ini kami akan melakukan wawancara sebagai tugas pengantar jurnalistik terhadap narasumber yang ada. Nah, sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu untuk narasumbernya, mungkin bisa dari Pak Adit. Oke, teman-teman, nama saya Putra Aditya Lapalelo. Singkat cerita, saya salah satu dosen ya, yang mengajar di Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi Widya Mandala Surabaya, teman-teman ya. Pengalaman saya berkaitan dengan dunia pendidikan mungkin masih baru ya teman-teman ya, tapi meskipun baru, saya cukup percaya diri gitu teman-teman ya, untuk pengetahuan saya perihal konteks komunikasi yang terjadi di masyarakat gitu ya. Mungkin hal itulah yang membuat teman-teman mengundang saya menjadi narasumber di sini. Sekian dari saya mungkin. Oke, selanjutnya mungkin bisa dikenalkan oleh Kak Cecilia Diva ini. Oke, selamat malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Diva Kristiarini. Biasanya dipanggil Cecil atau Diva, terserah bebas. Saya mahasiswa aktif di Universitas Airlangga, jurusan akuntansi. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang tema wawancara kali ini ya, yaitu tentang cyberbullying. Perkembangan media sosial kan sangat pesat sekarang ya, membuat sarana komunikasi dapat mudah digunakan dan melengkapi dengan adanya suatu aplikasi tertentu dengan jaringan internet yang bisa diakses oleh siapa saja. Tentu saja ini memunculkan suatu fenomena baru ya untuk melakukan bullying tersebut. Banyak kasus dengan pembulian yang dapat dilakukan oleh para remaja dengan mengucilkan sesama temannya ataupun mengirim pesan yang bertujuan untuk merusak mental seseorang. Yang dimana narasumber sekali ini mungkin akan ditanyain tentang itu dan bisa selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menanyakan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama akan kami berikan kepada Kak Cecilia. Jadi lebih tepatnya tema kita adalah bullying. Nah, untuk pertanyaan pertama, mungkin Kak Cecilia bisa menceritakan bagaimana cerita Kakak pada saat dibully, lalu dampak apa yang muncul pada saat Kakak dibully, jadi misalnya tidak berani untuk bersosialisasi, ataupun menjadi kurang percaya diri. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk bully nggak secara langsung ya, aku merasakan nggak yang bully fisik gitu, tapi lebih ke arah kata-kata dan mungkin menyerang psikologis gitu ya. Jadi dulu itu selama SMP, aku baru masuk SMP itu kayak memang pernah pacaran gitu kan. Terus ada satu temenku yang nggak suka nih karena aku punya cowok. Dan dia akhirnya menyebarkan sebuah rumor ke kelasku, padahal itu baru awal masuk semester baru di SMP. Dan akhirnya dari situ sampai aku mau lulus itu aku nggak punya teman di kelas. Dan itu benar-benar berdampak ya pasti ke arah sosial ya. Maksudnya kayak aku jadi sulit buat berteman dengan orang-orang baru, sulit buat ibaratnya menganggap teman dekat itu sebagai sahabat. Karena kan kalau misalnya di masa-masa sekarang nih, di usia-usia sekarang ini kan pasti kan kalian akan butuh seorang teman dekat gitu yang biasa disebut sebagai sahabat gitu. Sedangkan aku sendiri sampai sekarang pun itu tidak berpikir punya teman dekat yang bisa aku anggap sebagai sahabat karena hal-hal seperti itu terjadi gitu. Di satu sisi aku juga pernah mengalami dulu tuh tiba-tiba dibully karena tanpa alasan, hanya karena mereka merasa kok kayaknya hidupku ini tenang-tenang aja gitu. Akhirnya mereka pingin melakukan sesuatu yang ya yang di luar nalar dikit ya, kayak tiba-tiba mereka menjauhiku tanpa sebab gitulah teman-temanku itu. Jadi kayak selama 2 tahun juga ini di SD terjadinya, selama 2 tahun aku tiba-tiba dijauhi tanpa sebab sama teman-temanku. Dan itu cukup ngebuat aku kayak ngerasa
loh aku ini salah apa ya, salah apa. Terus kayak, tapi mereka bilang ke aku nih, nggak ada salah sih sebenarnya, cuma karena ngelihat hidupku ini tenang-tenang aja, akhirnya mereka tuh kayak pingin membuat sesuatu yang ngebuat hidupku nggak tenang gitu loh. Gitu. Untuk efeknya mungkin lebih ke arah jangka panjang ya. Jangka panjangnya adalah aku sekarang jadi orang yang benar-benar cukup bisa dibilang cuek banget sama orang-orang di sekitarku. Dan ketika aku ketemu orang-orang baru, aku tuh kadang nggak berani buat natap mata orang-orang itu. Jadi kayak cenderung menghindar sih lebih tepatnya. Terus kalau di tempat keramaian, aku cenderung kayak menyendiri dan aku nggak suka banget sama tempat-tempat rame, apalagi dengan orang-orang yang nggak aku kenal. Bahkan dengan orang yang aku kenal pun kadang aku ngerasa kayak pressure gitu loh. Kalau di tempat-tempat umum, di tempat yang cukup ramai orang. Kayak gitu sih lebih lebih ke arah itu dampaknya. Terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, kami ingin bertanya kepada Pak Adit. Dari kisah yang sudah diceritakan oleh Kak Cecilia tadi, menurut Bapak sendiri, apa sih kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan pelaku ini melakukan pembulian? Oke, mungkin karena background saya komunikasi banget ya, ilmu sosial banget, saya mungkin akan melihatnya dari perspektif komunikasi ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita bicara mengenai pembulian, sebenarnya ada teori sosial yang punya kaitan erat teman-teman. Alasan mengapa kemudian seseorang melakukan pembulian. Kecenderungan ahli-ahli terdahulu, bahkan penelitian-penelitian bullying saat ini tuh banyak yang bicara bahwa alasan bullying terjadi itu karena adalah persoalan kekuasaan, teman-teman. Misalnya tadi contoh ya, saya bilang bahwa dia punya pacar, ya kan? Dia punya pacar gitu ya. Orang yang merasa lebih berkuasa dari Cecil itu akan cemburu, teman-teman. Loh, kok bisa Cecil punya pacar? Padahal menurut saya itu lebih hebat daripada dia. Dia menganggap dirinya jauh lebih berkuasa daripada Cecil. Ketika dia menganggap dirinya jauh lebih berkuasa dari Cecil, yang dia lakukan adalah kecenderungan untuk melakukan bullying, teman-teman. Dan menurut saya konteks bullying ini tidak hanya terjadi di bullying aja, teman-teman ya. Persoalan gender, persoalan feminisme, sampai persoalan yang jauh lebih kompleks, itu adalah persoalan-persoalan yang melibatkan kekuasaan, teman-teman. Tadi menarik ya, Andito sempat mengatakan bahwa cyberbullying itu baru, teman-teman. Tapi menurut perspektif komunikasi, cyberbullying itu bukan hal baru, teman-teman. Cyberbullying dan bullying yang asli itu sama aja, teman-teman. Persoalan kekuasaan. Teman-teman ketika bertatapan secara fisik, teman-teman merasa teman-teman nggak punya power. Kenapa, teman-teman? Ketika teman-teman melihat sesama orang gitu ya, teman-teman masih dibatasi oleh ego nilai gitu ya. Tapi ketika teman-teman bicara di sosial media, meskipun kita tahu ya sosial media sekarang mudah dilacak atau segala macam, orang merasa jauh lebih bebas. Orang merasa jauh lebih berkuasa. Orang merasa ketika dia ngomong A, ngomong B, dia tidak akan dituntut karena dia merasa dia powerful sekali di sosial media. Karena itulah kemudian teman-teman, anak yang mungkin umur 6 tahun, dia ketika bertemu sama orang tuanya, kenalannya dia, teman-temannya dia, di ranah pertemanan biasa dia nggak akan mungkin istilah orang Surabaya meso-meso, maki-maki. Tapi ketika dia masuk ke sosial media, meskipun anaknya masih SD gitu ya, SMP, dia berani untuk maki orang yang jauh lebih dewasa daripada dia gitu ya. Bahkan misalnya ya Pak Anies Baswedan ketika pemilu kemarin dimaki-maki sama orang, Pak Jokowi dimaki-maki. Ketika kalau kalian telusuri profil picture-nya, bahkan profil profil sosial medianya dia mungkin anak cuma umur 12 tahun, anak umur 9 tahun. Dan kadang-kadang ya itu ya, sosial media itu memberi power kepada seseorang, memberi kekuasaan kepada seseorang gitu ya. Nah, tadi Cecil juga mengatakan bahwa saya dibully tanpa alasan, teman-teman. Saya dibully tanpa alasan hanya karena melihat saya tentram, teman-teman. Ya, kecenderungan orang untuk bullying orang lain yang berbeda dari gini ya, teman-teman. Manusia ini makhluk yang paling susah untuk melihat perbedaan, teman-teman. Makhluk yang paling susah untuk melihat perbedaan ya. Dan terkadang ketika seseorang sudah merasa dia powerful dan dia melihat sesuatu yang berbeda daripada dia, kecenderungannya dia akan menolak, teman-teman. Dia akan menolak ya. Misalnya ya,
mungkin teman-teman yang segumpulannya Cecil ini punya problem pribadi masing-masing. Mereka berkumpul menjadi satu kumpulan, gitu ya. Mereka membentuk lingkarannya mereka. Dan di satu sisi mereka melihat Cecil dengan wajah ceria tiap hari, gitu ya. Wajah ceria tiap hari, senyum-senyum gitu ya. Mungkin Cecil punya problem pribadi dalam dirinya ya. Kita nggak, semua orang itu punya problem masing-masing, teman-teman ya. Tapi ketika orang ya, yang dia merasa dia punya power lebih dan melihat ada orang yang lebih bahagia daripada dia akan melakukan bullying, teman-teman. Ini juga terjadi dalam perspektif kita bicara, coba lompat sedikit ya, gender, teman-teman, misalnya. Ketika misalnya ya, seringkali di Indonesia kekerasan terhadap perempuan itu seringkali terjadi. Terjadinya karena apa? Ini ada laki-laki misalnya ya, dia menampar istrinya hanya karena hanya karena persoalan-persoalan sepele, mungkin nggak masak yang benar. Karena dia menampar istrinya karena dia merasa dia punya kekuasaan lebih daripada istrinya, dan ketika istrinya tidak sesuai dengan keinginannya dia, berbeda dengan keinginannya, dia akan melakukan penyerangan. Kekerasan, teman-teman. Bullying ini kan termasuk kekerasan ya. Dan kalau kita bicara ya, kalau misalnya kita bicara dalam konteks komunikasi, ada banyak sekali teori komunikasi yang bicara itu ya. Salah satunya kenapa bullying bisa terjadi itu karena ya kita bisa bilang bentuk-bentuk kegagalan komunikasi ya, miskomunikasi, kemudian persoalan hegemoni budaya juga, teman-teman ya, hegemoni budaya di mana terkadang orang yang punya kekuasaan, punya kecenderungan untuk melakukan penindasan pada kelompok yang jauh lebih lemah, teman-teman. Kalau misalnya mungkin teman-teman ya, kalau dalam teori komunikasi ada namanya 7 tradisi komunikasi, teman-teman. Salah satu tradisi komunikasi adalah bicara tentang mengkritis ya, mengentas ketidakadilannya dalam tradisi kritis, teman-teman. Mereka juga melihat ini, teman-teman. Melihat persoalan kekuasaan, teman-teman ya. Jadi power atau kekuasaan itu adalah sebenarnya penyebab, teman-teman, dari terjadinya bullying ya, teman-teman. Faktornya banyak ya, teman-teman ya. Tapi yang menurut pandangan ahli, salah satu yang paling krusial dalam proses membuat orang membuli orang lain itu adalah power, teman-teman. Ya, ketimpangan kekuasaan antara A dan B, ada yang merasa lebih powerful daripada yang satu, itu yang membuat bully itu terjadi. Kalau misalnya teman-teman menanyakan faktor-faktor detailnya seperti apa, selain power mungkin saya akan bisa mengatakan bahwa selain power saya mungkin akan bisa mengatakan persoalan ini ya, saya lupa namanya. Ya, selain power kita juga akan bicara tentang hubungan relasional. Oke. Hubungan relasional ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita bicara proses komunikasi, interaksi dengan orang yang kemudian gagal itu punya tendensi untuk menciptakan bullying, teman-teman. Jadi misalnya kenapa Cecil akhirnya dibully sama teman-temannya? Itu karena mungkin ketika proses berkomunikasi antara Cecil dengan teman-temannya itu prosesnya mungkin tidak lancar seperti itu. Dan hambatan-hambatan komunikasi kan terjadi setiap orang, teman-teman ya. Dalam artian ya cara orang menangkap pesan itu berbeda seperti itu ya. Jadi memang proses memaknainya juga akan berbeda. Itu teman-teman dari saya. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk Kak Cecil, dari kan tadi Kakak sudah menceritakan efek yang Kakak rasakan setelah Kakak dibully. Nah, kira-kira apa yang Kakak lakukan untuk kan kalau seandainya dibully pasti ada kan rasa semakin tidak percaya diri, istilahnya banyak hal yang kita lakukan untuk kita tidak mau mengenal dunia luar. Apa yang Kakak lakukan agar Kakak tuh bisa bertahan gitu sampai sekarang? Tetap semangat. Oke, apa yang aku lakukan? Bingung juga nih aku jawabnya. Karena sebenarnya intinya ya aku mikir kayak hidup tetap harus berjalan gitu loh. Meskipun
meskipun ada hal-hal yang mungkin emang nggak sesuai sama kita. Aku cuma mikirnya kayak gitu aja sih, sesimpel itu, kayak ya ini tetap tetap harus jalan nih, nggak boleh stuck nih. Aku tetap ada hal-hal lain yang lebih penting yang bisa aku jalani, yang bisa aku lakukan gitu. Salah satu caranya mungkin ya lebih ke arah memfokuskan diriku ke hal-hal yang aku suka sih. Karena kan aku nih suka nyanyi, jadi aku ya fokus aja ikut paduan suara, ikut lomba-lombanya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh membuat aku otomatis kayak ya udah lupa aja gitu sama apa yang sudah terjadi sama aku sebelumnya. Kayak gitu sih. Nah, sekarang kembali lagi ke Pak Adit. Menurut Bapak sendiri, kira-kira pembulian ini terjadi di antara usia berapa sampai usia berapa gitu loh? Kasus-kasus terbanyak yang terjadi. Ya, kalau misalnya ditanya bullying itu terjadi pada usia berapa, teman-teman? Saya pikir bullying itu akan dilakukan oleh manusia ketika manusia sudah mampu berpikir dan mengenali diri sendiri, teman-teman ya. Usia ketika anak mampu mengenali diri sendiri sekarang, teman-teman, gini ya, perilaku bullying itu terjadi dalam dua kategori, teman-teman ya. Tanpa sadar dan disadari. Kebanyakan tanpa sadar itu dilakukan sama anak-anak kecil, teman-teman. Ya, mereka kan tidak tahu tuh persoalan kekuasaan, mereka tidak tahu persoalan apa namanya, mana yang baik dan mana benar, ya itu definisi yang lebih sosial gitu ya, mana baik dan benar gitu teman-teman ya. Dan terkadang kebenaran itu kan ditentukan oleh orang yang jauh lebih dewasa. Ketika misalnya anak kumpul gitu ya, terus misalnya contoh nih, kalian berlima nih datang ke kampus, lalu misalnya Cecil pakai tas warna hijau sendiri, semuanya pakai tas warna merah. Biasanya anak kecil tanpa mereka sadari mereka akan menghurai ya. Tasnya warna hijau sendiri, terus diajak-ajak kayak gitu teman-teman. Itu bullying sudah terjadi ketika anak masih kecil, dan kenyataannya ya mereka melakukan itu bukan karena mereka ingin melakukan seperti itu teman-teman. Istilahnya spontanitas ya, karena mereka sudah diajarkan ketika melihat sesuatu yang berbeda mereka harus menanggapi hal tersebut, dan bully itu kadang-kala terjadi karena hal-hal seperti itu teman-teman ya. Nah kalau kita bicara seringnya terjadi di mana teman-teman, saya nggak bisa mengatakan umur berapa ya, bahkan Pak Anies Baswedan dibully, Pak Jokowi dibully, udah umur berapa mereka itu ya, kita nggak ini ya. Bully itu terjadi kepada semua orang teman-teman ya. Kenapa bully itu bisa terjadi? Karena ya tadi ya saya bilang persoalan power ya. Teman-teman itu kalau bully itu sebenarnya kalau kita analisis lebih mendalam ya, kajian-kajian teoris lebih mendalam itu menggali. Sebenarnya itu ada kaitannya sama distribusi kekuasaan teman-teman. Siapa yang punya power, siapa yang punya ide atau pikiran dan siapa yang tidak gitu ya. Jadi ketika dia mau membuli seseorang, dia kan nggak mungkin membuli orang tanpa ada alasan teman-teman. Dalam kepalanya dia, apa yang misalnya contoh, Pak Anies Baswedan dibully karena apa? Pak Anies Baswedan dibully karena masyarakat tidak menyukai kinerjanya dia misalnya. Pak Jokowi dibully kenapa? Karena Pak Jokowi kinerjanya tidak disukai oleh sebagian orang. Pak Prabowo dibully kenapa? Karena Pak Prabowo sebagai sebagian orang nggak sesuai sama dia gitu ya. Mereka membuli karena mereka merasa bahwa mereka punya kecenderungan lebih powerful daripada orang yang dibully, teman-teman. Tadi saya bilang ya, anak umur 9 tahun aja membuli Pak Anies Baswedan, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Menteri, dan segala macamnya. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka dikasih tools yang sangat powerful, teman-teman, sosial media. Sosial media itu power ya, teman-teman ya. Sosial media itu adalah kekuatan, teman-teman. Kekuatannya apa? Anonimitas. Selain anonimitas, kita bicara tentang apa istilahnya? Selain anonimitas, kita bicara tentang distribusi informasi yang sangat cepat, teman-teman. Sangat cepat gini ya. Bisa kita memang, polisi memang bisa melacak 1-2 orang dalam waktu singkat gitu ya. Tapi kalau misalnya akar rantai bullying itu menjalar panjang dan lebar, polisi masa bisa menangkap semua? Kan tidak mungkin. Ya, kalau misalnya ditanya bullying, saya kembali ke pertanyaannya.
kalau misalnya ditanya bullying itu mulai dari umur berapa sampai umur berapa, tadi saya sudah jawab, semuanya bisa, selain anak bayi nggak bisa melakukan bullying ya, selama seseorang manusia punya kesadaran, teman-teman ya, punya kesadaran, bisa mengenal diri sendiri, bisa berbicara, bisa berpikir, teman-teman. Anak SD itu udah bisa berpikir, teman-teman ya. Jadi ketika manusia udah berpikir, kecenderungan untuk bullying itu bisa terjadi, teman-teman. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Masih bersama dengan Pak Adit, menurut Bapak kira-kira apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi kasus-kasus pembulian? Karena kalau kita berbicara untuk menghilangkan itu kan rasanya tidak mungkin, karena manusia sama-sama memiliki kekurangan. Kira-kira saran Bapak apa yang dapat kita lakukan agar kasus pembulian ini dapat dikurangkan? Oke, teman-teman, kalau kalian tanya ya, cara strategis buat mengurangi bullying, selain yang mungkin sudah dilakukan ya, aktivisme, gerakan-gerakan aktivisme gitu ya, yang gerakan-gerakan yang fisik ya, terlihat secara nyata kayak sosialisasi anti bullying, pendidikan dini bullying dan segala macam, literasi bullying ya. Itu menurut saya adalah bentuk-bentuk salah satu ya dari sekian banyak cara untuk menekan angka bullying, teman-teman. Ya tadi katanya bagus ya, katanya tadi Chairman bahwa bullying itu sulit dihilangkan ya. Teman-teman, kenapa? Karena itu tadi ya, karena kita bicara power dan kekuasaan, manusia itu selalu punya perasaan, terkadang dia cenderung lebih powerful daripada orang lain. Kalau dia tidak bisa mengelola itu dengan baik, terkadang itu akan direspon dengan bullying, teman-teman. Nah, kalau misalnya ditanya langkah apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari bullying selain mencegah diri kita sendiri untuk menindas orang lainnya melakukan bullying ya, kita bisa mengutarakan pesan-pesan itu melalui teman-teman, kalau anak komunikasi dan ya, bisa dengan cara-cara yang lebih kreatif, teman-teman ya, konten media, apa sih mob, jadi mob ya, isinya kerjasama antara semua orang gitu ya, membentuk kerumunan gitu ya, kerumunan anti bullying di sosial media gitu ya, kampanye-kampanye anti bullying melalui gerakan-gerakan anti bullying melalui pesan-pesan sosial media, menurut saya akan efektif ya, karena bagaimanapun kalau kita lihat ya, angka bullying itu terjadi, yang tinggi itu bukan terjadi di dunia nyata, teman-teman. Di Indonesia khususnya ya, angka bullying itu tidak, kalau kita lihat statistiknya, yang paling banyak terjadi itu di sosial media, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita meminjam ya gerakan-gerakan terdahulu kayak feminisme dan kawan-kawan minoritas lainnya ya, di multikulturalisme, LGBTQ dan segala macamnya, kita juga bisa meminjam langkah yang sama, teman-teman, menggunakan tanda dan lambang ya, kalau bahasa semiotika, simbol, teman-teman, untuk menghilangkan, untuk setidaknya menekan ya angka bullying, teman-teman ya. Karena menurut saya simbol dan tanda ya, bahasa komunikasi, teman-teman, bahasa kreatif itu terkadang jauh lebih efektif, teman-teman ya. Sejarah membuktikan sekarang feminisme, meski bagaimanapun dulu perempuan nggak bisa keluar, sekarang perempuan bahkan bekerja, berpendidikan dan segala macamnya itu berkat gerakan simbolik di media, teman-teman. Dan fakta bahwa mereka sukses, LGBTQ juga termasuk sukses dengan gerakan simbolik ya, teman-teman. Dan saya percaya bahwa bullying itu juga bisa dilakukan dengan gerakan simbolik. Fakta bahwa sekarang teman-teman di sini sadar akan bullying, menurut saya itu juga karena bullying itu telah menjadi kampanye yang bahkan bisa saya katakan sebesar persoalan gender di sosial media, teman-teman. Kalau misalnya kita di ranah pendidikan, teman-teman ya, bullying itu termasuk kekerasan, termasuk salah satu bentuk kejahatan luar biasa barengan dengan kekerasan seksual dan yang lain-lain seperti itu. Jadi kalau misalnya solusi yang paling efektif, saya rasa kalau misalnya bilang efektif gitu, saya nggak bisa ini ya, nggak bisa bilang langsung ya, karena saya nggak punya alat ukurnya, teman-teman. Tapi kalau misalnya solusi yang bisa dicoba ya tadi,
oleh mahasiswa yang punya pemikiran kreatif, oleh teman-teman generasi Z dan generasi milenial yang kreatif, konten menurut saya yang paling cepat, paling mudah, paling cepat teman-teman ya. Terkadang satu gerakan sosial itu dijalani hanya dengan satu postingan teman-teman. Seperti itu dari saya. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Selanjutnya, 2 pertanyaan terakhir akan kami berikan kepada Kak Cecilia. Jadi sebenarnya ini tergantung dari kakak, apakah kakak ingin menjawab atau tidak. Pertanyaannya itu, pada saat kakak dibully, kira-kira ada nggak perasaan kakak itu kayak menyimpan dendam gitu, atau kakak langsung memaafkan? Jika ada, kira-kira apa saran yang dapat kakak berikan kepada kami? Oke, jika saya dibully, apakah saya merespon seperti apa, teman-teman? Teman-teman, saya yakin kita semua punya pengalaman dibully, meskipun kadang kita tidak sadari, ya. Misalnya saya contoh, kita datang di sekolah pertama kali, gitu ya. Kita datang di sekolah pertama kali dan ternyata teman-teman yang lain sudah punya kelompok pertemanannya sendiri. Kita terkadang dikucilkan di kelas gitu ya, ngajak bicara ke yang lain, kita nggak dianggap itu aja kan sudah menyakiti kita gitu kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita yang menjadi korban. Jadi karena nggak punya teman nih, akhirnya dia aja nggak punya teman gitu ya. Kan proses bullying kan terjadi karena gitu-gitu teman-teman ya. Kita melihat karena teman-teman yang lain merasa punya gumbulan yang lebih banyak, dia merasa yang tidak punya teman ini siap calon jadi dibully gitu teman-teman. Biasanya kan seperti itu ya. Dan dari pengalaman hidup saya ya, saya bilang bahwa mungkin saya pernah dibully tanpa saya sadari gitu. Pertanyaannya, apakah bullying itu menyakitkan? Saya akan bilang teman-teman, kejahatan bullying itu sama dengan kejahatan gender teman-teman. Bullying dan kekerasan seksual itu sama teman-teman. Ya, angka kematian karena bullying itu banyak teman-teman. Angka kematian, Cecil sebagai korbannya sudah merasakan gitu ya, dalam artian bagaimana sih sebagai korban kita menyikapi hari aja, melewati hari ini aja itu sangat berat gitu teman-teman. Dan sukses buat Cecil ya, berhasil melewati hari-hari yang berat seperti itu teman-teman, karena saya bisa membayangkan teman-teman, ketika saya dibully dan saya tidak ingin lagi keluar dari rumah saya, bertemu dengan orang lain karena ketakutan dalam kepala saya sendiri bahwa orang-orang akan menjelekan saya gitu ya. Itu kejam teman-teman ya. Dan itu sama seperti kekerasan seksual. Teman-teman, orang korban bullying itu terkadang menyalahkan dirinya sendiri teman-teman. Cecil, kadang saya yakin dan percaya Cecil pernah berpikiran seperti ini. Apa sih salahku sampai aku dibully? Ya kan? Cecil pasti akan pernah berpikir, masa sih gara-gara aku bikin kayak gini aja aku dibully? Cecil menyalahkan dirinya sendiri. Itu sama ketika korban kekerasan seksual mengalami hal yang sama. Apakah gara-gara aku pakai celana pendek aku diperkosa? Contoh teman-teman. Sama. Makanya saya akan bilang bahwa bullying dan kekerasan seksual itu kejahatan yang sama teman-teman. Sebesar itulah kejahatan bullying. Ya. Kamu bayangkan ya, bagaimana jangankan jadi Anies Baswedan, jadi anaknya Anies Baswedan, dia bapaknya dibully tiap hari aja gimana coba ya. Berat teman-teman. Pasti berat, traumatis. Bullying itu adalah salah satu pengalaman yang traumatis teman-teman ya. Sampai sekarang Cecil masih mengingat peristiwa yang dia alami gitu teman-teman. Ketika orang-orang yang bully dia sekarang udah enggak. Kapan sih itu? Orang-orang yang bullying dia, mungkin sudah kerja di luar sana, udah sukses, dia udah nggak mikirin lagi perasaannya Cecil. Tapi Cecil yang mengalami kejahatan bullying, teman-teman, masih mengingat itu sampai sekarang. Orang bullying keluar dari situasi, waktunya dia tuh berhenti, teman-teman, ketika dibullying. Jadi ketika dia mau keluar dari sana itu berat banget. Makanya konseling bullying biasanya ya, remedi dari bullying itu dilakukan tidak oleh diri sendiri teman-teman. Memang harus disupport sama keluarga ya, sebagai anggota keluarga. Kalau misalnya ada anggota keluarga kalian yang kena bully, jangan sampai
ikut istilahnya menggojloki dia kalau bahasa orang Surabaya ya. Jangan sampai ikutan membuli dia gitu teman-teman. Kalian harus kasih support. Kalian harus bisa memantau perasaannya dia gitu ya. Dukungan dari keluarga, dari orang-orang lain itu ya tentang dari bullying itu akan membantu korban-korban bullying untuk bisa pulih dari kekerasan bullying. Sekaligus teman-teman mencegah orang lain mengalami proses bullying juga gitu teman-teman. Jadi ini untuk menghilangkan bullying itu kita tidak bisa mengatakan saya bikin kampanye hari ini, besok bullying selesai, nggak bisa teman-teman. Bullying kalau dalam bahasa bahasa politik gitu ya, politik sosial itu namanya kekerasan yang melembaga, kekerasan struktural teman-teman. Kenapa? Karena dibikin oleh sistem sosial masyarakat. Persoalan tadi ya, kekuasaan tadi ya, kalau saya jelasin banyak panjang lebar gitu, tapi intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kata saya bukan mendendam teman-teman ya, itu traumatis teman-teman. Mungkin bisa mengganti kata dendam dengan lebih ke traumatisnya. Traumatis itu yang kemudian membuat emosi yang orang itu terlihat seperti mendendam padahal bukan. Dia malah kepikiran, bahkan kepikirannya kalau berlebihan bisa bunuh diri. Gitu dari saya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir dari Kak Cecilia, menurut Kakak sendiri kira-kira saran apa yang Kakak dapat berikan berdasarkan dari pengalaman Kakak, saran yang dapat Kakak berikan untuk teman-teman agar dapat kembali lagi agar dapat menekan kasus dari angka pembulian tersebut? Kalau oke. Ya gimana Oke. Cecil mungkin mau nambah? Oh iya Pak, mungkin kalau dari aku sendiri, kalau ditanya saran juga bingung ya, karena kan kalau masalah bullying ini terkait kesadaran masing-masing orang gitu loh. Kadang kan memang benar yang dikatakan sama Pak Putraditya tadi, kalau mungkin orang itu nggak menyadari kalau dia itu melakukan bullying gitu. Meskipun sebenarnya edukasi mengenai bullying itu juga nggak sedikit ya dilakukan oleh volunteer maupun oleh guru-guru di masa sekolah. Tapi ya memang itu kembali ke kesadaran orang-orang itu sendiri gitu. Mungkin yang bisa menyadarkan adalah memang orang yang dekat dengan orang yang melakukan pembulian itu. Jadi memang harus dari orang-orang terdekatnya yang memberitahukan bahwa oh hal ini tuh salah, kamu jangan melakukan hal seperti ini, nggak baik gitu untuk orang-orang lain gitu. Lebih ke arah gitu sih kalau dari aku. Oke, mungkin saya menambahkan ya Cecilia. Benar Cecilia, yang terdekat mungkin akan saya lebih definisikan lebih jelas ya. Yang bisa membuat seseorang menghindari bullying adalah pendidikan dari dalam keluarga, teman-teman. Pendidikan pertama umat manusia itu datang dari keluarganya dia. Kalau misalnya keluarga kemudian bersikap apatis, tidak aware dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, itu kecenderungan untuk terjadinya bullying itu ada. Nah, tapi persoalannya lagi adalah kesenjangan ya teman-teman ya. Tidak semua orang tua itu berpendidikan. Ada ya orang tua cuma lulusan SD, ya hanya lulusan SD, beberapa lulusan SMP. Jadi kalau saya mau bilang ini adalah hal yang harus dilakukan adalah mengubah sistem sosial kita secara, kalau kita ngomong makro ya, secara besar-besaran, ya kita harus menggalakkan gerakan anti bullying di segala lini, teman-teman. Dari regulasi, pendidikan, kebudayaan, sosial, politik, itu harus dilakukan, teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya kita mau mengawali dari mana, kalau ditanya starting point-nya dari mana, saya akan bilang dari keluarga. Kita aja, teman-teman, dari saya. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya dari Pak Adit dan Kak Cecilia. Jadi berhubung juga karena Zoom kami masih limit dan waktunya akan habis. Kami terima kasih banyak. Ini akhir dari wawancara. Audio Jungle.